Panjang Jadi amat. ada gimana? Panjang amat. Karena itu yang paling penting itu persekongkolannya itu. Ada tiga sih, ada tiga itu. Jadi di ayat 30 sampai ayat 35 itu ada tiga itu. Jadi pertama berita tentang kejadian itu tersebar. Persekongkolan Yusuf dengan Enggak, Yusuf enggak bersekongkol. Yang sekongkol sih itu si Zulekha. Zuleha, Iya. istrinya. Kalau mau itu aja persekongkolan Zulekha. Yusuf. Ya. Zuleha. Yusuf belum punya istri. Persekongkolan Zulekha dengan wanita-wanita Madinah. Itu aja tuh. Itu judul besar itu. Dengan wanita Madinah. Wanita Madinah, Pak Ustaz. Madinah, ya. Wanita Madinah. Madinah wanita kota. Iya, kota ya. Wanita kota, iya. Oke, baik. Kita fokuskan diri kita untuk bisa menimba ilmu dengan konsisten, dan insya Allah kita banyak ilmu yang bisa kita catat dan bisa kita amalkan nanti ya. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di episode yang sebelumnya itu ayat 23 sampai ayat 29, ini adalah episode di mana Yusuf memperoleh ujian yang berat. Memperoleh ujian yang berat. Dan terbebasnya Yusuf dari tuduhan yang keji, ya. Dari tuduhan yang keji. Siapa yang menuduh? Ya itu yang mau melakukan yang keji itu. Ya siapa? Zulekha. Ya. Nah, jadi ayat-ayat tersebut ayat 23 sampai 29 itu bisa disimpulkan beberapa ya sebelum kita mulai di episode tentang persekongkolan Zulekha bersama wanita-wanita kota Mesir. Jadi pertama kita melihat bagaimana istri dari kepala kepolisian dan yang merangkap sebagai menteri perbendaharaan kekayaan negara Mesir itu menuduh Yusuf merayu, menggodanya. Ya, di ayat-ayat itu kita melihat ya ada tiga perilaku yang jelek. Pertama namanya al-murawadah. Murawadah itu merayu. Itu nama warawadatul lati huwa fi baitiha, itu namanya merayu. Siapa yang merayu? Di situ ayatnya menyebutkan adalah Zulekha. Yang kedua adalah pintu-pintu itu ditutup. Siapa yang menutup? Ya Zulekha itu. Ditutup rapat. Maka pakai wa ghallaqatil abwab. Nah, terus setelah itu Zulekha mengatakan hai talak. Hai talak itu bahasa Suriah, bahasa Suriah Selatan, ya, atau bahasa Hauran. Artinya halumma aqbil. Ayo silakan Yusuf. Ya, atau ta'al sini.
Tapi kalau yang membaca huyyitu laka, saya sudah dipersiapkan hanya untukmu saja. Itu kata-katanya siapa? Kata-katanya Zulaikha. Terus yang kedua, bagaimana Yusuf itu membela dirinya? Ya, ketika dipojokkan bahwa Yusuf itu telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada ibu angkatnya. Dijawab juga dengan 3 hal. Jadi 3 perilaku itu, ya. Jadi 3 perilaku Zulaikha itu yang kemudian Zulaikha menuduh Yusuf, ya, memfitnah Yusuf, ya, dijawab oleh Yusuf dengan 3 hal. Perilaku yang 3 itu dijawab oleh Yusuf dengan 3 lagi. Apa itu? Pertama, Yusuf mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ya, terus inna rabbi ahsana mathwaya, itu yang kedua. Sesungguhnya Tuhanku telah memberiku tempat tinggal yang lebih baik. Atau sesungguhnya suamimu itu yang dia adalah sayyidku, telah memuliakanku. Ya, saya berbuat itu la yuflihu dzalimun, innahu la yuflihu dzalimun. Sesungguhnya perbuatan seperti itu tidak baik, itu zalim. Orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi itu yang dilakukan oleh Yusuf, ya, menjawab 3 perbuatan Zulaikha yang buruk itu. Terus yang ketiga tentang ham. Apa sih ham? Ham itu keinginan. Jadi jangan ada kita punya bayangan bahwa seperti Zulaikha ingin melakukan perbuatan yang kotor itu, Yusuf juga ingin melakukannya. Tidak. Ya, Yusuf tidak ada keinginan sama sekali. Kenapa? Karena setiap nabi itu memiliki sifat ismah. Apa sih ismah? Ismah itu terjaga dari perbuatan maksiat. Mana bukti? Pertama, dalil-dalil ke itu, ya, bukti bahwa Yusuf itu terjaga dari sifat yang buruk itu. Ya, ayatnya mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Dan sungguh Zulaikha itu sudah sangat ingin sekali melakukan perzinaan dengan Yusuf. Meskipun ayatnya tidak mengatakan begitu, ayatnya sangat lembut sekali, halus sekali. Ayatnya sangat menjaga sekali kesucian kata-kata ayatnya. Tapi untuk Yusuf wahamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Dan Yusuf juga wahamma biha, dan Yusuf juga telah menginginkannya andaikan tidak melihat burhan dari Tuhannya. Andaikan Yusuf tidak melihat petunjuk dari Tuhannya. Oke, sekarang masalahnya, apakah Yusuf itu melihat petunjuk dari Tuhannya? Yusuf melihat. Karena Yusuf melihat petunjuk Tuhannya, maka Yusuf sama sekali tidak ada menginginkan perbuatan yang seperti itu. Itu yang harus difahami. Ya, jadi pertama, ya, tentang ismatul anbiya ini, ya, tentang keterjagaan Yusuf dari perbuatan yang mungkar. Ya, harus diketahui bahwa zina itu adalah termasuk perbuatan dosa besar, ya, perbuatan mungkar, ya, perbuatan dosa besar. Ya, zina itu adalah juga khianat, ya, khianat terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, khianat. Ya, jadi zina termasuk kemungkaran yang besar. Ya, khianat juga termasuk kemungkaran atau dosa yang besar. Terus membalas kebaikan dengan keburukan. Mana kebaikan itu? Zulaikha telah merawatnya dengan baik. Suaminya telah merawatnya dengan baik. Berapa lama? Lama itu, 17 tahun itu lama. 17 tahun itu lama. Ya, jadi
kalau misalnya Yusuf melakukan hal seperti itu, itu telah telah melakukan kezaliman ya, yang luar biasa itunya, luar biasa buruknya. Jadi melakukan itu termasuk perbuatan dosa besar, termasuk khianat yang besar juga. Terus zalim kepada Zulaikha, kepada suami juga. Ya, jadi orang yang dididik dengan baik oleh sayyidnya, terus dia berbuat seperti itu, ya itu pasti itu perbuatan yang sangat buruk sekali. Dan Nabi Yusuf ya Nabi dijaga oleh Allah. Terus yang kedua adalah semua perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji itu dijauhkan dari Nabi. Dijauhkan dari Nabi. Perbuatan buruknya sendiri dijauhkan dari Nabi. Itu yang Allah katakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a. Demikianlah keadaannya ya, karena kami ingin memalingkan dari Yusuf as-su'a, perbuatan dosa, wal fahsya'a, dan perbuatan yang keji. Jadi Allah menginginkan semua perbuatan keji itu berpaling dari Yusuf. Perbuatan kejinya sendiri nggak mau. Gitu ya. Terus Allah katakan dirinya ingin menjadikan Yusuf itu sebagai orang-orang yang dimurnikan. Ya, dimurnikan dari segala perbuatan yang buruk. Ya, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hambaku yang dimurnikan, dibersihkan dari apa saja yang buruk, yang keji. Ya. Atau boleh juga maknanya mukhlasin itu karena Yusuf itu termasuk keturunannya Ibrahim. Ya, yang Allah katakan inna akhlasna di dalam surah ini, surah Shad, surah ke-38. Ayat 46 dan 47. Allah mengatakan inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Ya, sesungguhnya kami telah murnikan mereka dengan kemurnian. Ya, dzikraddar. Sebagai penghargaan akan keluarga Ibrahim. Ya, wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka ini keluarganya Ibrahim di sisi kami, kata Allah, termasuk orang-orang yang dipilih. Ya, telah disaring akhyar yang baik. Jadi ini dalil bahwa Yusuf itu terjaga memang dari perbuatan dosa. Ya, terus yang ketiga ya tidak mungkin akan terbit dari para nabi termasuk Yusuf di dalamnya satu perbuatan yang menyimpang. Ya, tidak mungkin perbuatan menyimpang seperti itu dilakukan oleh orang-orang pilihan seperti Nabi. Lalu misalnya terjadi, tapi tidak terjadi sih. Misalnya terjadi terus Yusuf tidak bertobat, tidak istighfar, nggak ada Yusuf juga, ya, nggak ada di situ. Yusuf mengatakan astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah telah berbuat, nggak ada itu, ya, dan tidak mungkin, muhal, mustahil. Terus tentang kejadian ini akan ya sudah dijelaskan juga tuh di ayat-ayat itu bahwa Yusuf terbebas dari tuduhan yang keji seperti itu. Ya, semua yang
semua yang punya kaitan dengan kasus buruk itu, ya semuanya bersaksi bahwa Yusuf terbebas ya dari perbuatan yang keji itu, perbuatan maksiat seperti itu. Jadi siapa saja itu yang ada kaitannya dengan kisah itu, yang pertama Yusuf. Jadi tokoh-tokohnya itu Yusuf, Zulaikha, wanita-wanita kota, wanita-wanita Madinah itu bukan Madinah Munawwarah, wanita-wanita kota, terus saksi Allah, ya, terus bahkan iblis, ya, semuanya bersaksi bahwa Yusuf terbebas ya dari perbuatan maksiat, sebagaimana sudah kita jelaskan. Ya. Gitu ya. Jadi ada ulama-ulama mengatakan ketika Zulaikha mengatakan membela dirinya, saya terbebas dari itu, saya tidak kuat itu, dan itu kan tidak jujur, ya. Tidak jujur itu tentang cintanya kepada Yusuf, tidak jujur, karena biasanya kalau orang yang mencintai seseorang itu dia akan berkorban untuk yang dicintai. Ya, berkorban untuk yang dicintai. Nah Yusuf itu ketika Zulaikha mengatakan bahwa dirinya itu terbebas dari perbuatan itu, Yusuf itu tidak diam, karena Yusuf dipojokkan kan. Yusuf itu membela dirinya, hiya rawadatni an nafsi. Qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf mengatakan, enggak, bukan saya. Dia ini yang merayu-rayu saya. Sebab kalau diam salah, Yusuf harus melakukan klarifikasi. Terus siapa yang bersaksi? Yang bersaksi itu ya dari keluarganya Zulaikha sendiri. Jadi ada Imam As-Suhaili mengatakan bahwa kan ada ayat yang mengatakan wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin, dan bersaksilah seorang saksi dari keluarganya. Imam As-Suhaili mengatakan bahwa berita yang benar adalah bahwa yang bersaksi ini adalah anak yang masih kecil sekali, masih dalam gendong. Ya. Tapi ini, ya, menurut saya nggak begitu. Karena hadis yang berbicara tentang bayi yang bisa berkata-kata saat masih dalam gendongan itu tiga itu Nabi Isa, bayi di Ashabul Ukhdud, satunya bayi di kisah Nabi Jurayj. Yang Suhaili mengatakan bukan itu ya, yang satunya adalah bayi yang bersaksi untuk membebaskan Yusuf dari tuduhan yang tidak benar itu. Ya. Itu ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat itu memberikan pelajaran ya. Terus ternyata yang robek, yang koyak itu bajunya bagian belakangnya, menunjukkan bahwa itu ditarik dari belakang. Karena tidak mungkin orang mengoyak sendiri dengan tangannya. Tapi kalau dikoyak begini sangat terburu-burunya ya itu. Memang Yusuf yang salah, tapi ini kan tidak di belakang. Ya. Jadi kalau yang bersaksi itu anak yang kecil, tidak mungkin anak kecil ini mengatakan satu hal yang macam-macam ya, satu hal yang miring-miring. Tapi andaikan yang berbicara, yang bersaksi itu adalah seorang yang sudah dewasa,
kata-kata orang yang sudah dewasa itu ya lebih kuat. Baik ya. Ayat-ayat itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa penting sekali mewaspadai fitnahnya perempuan. Ya, karena di situ mengatakan ayatnya dia mengatakan Yusuf a'rid an hada. Bukan. Ayatnya mengatakan falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'azim. Ya, begitu suaminya melihat gamisnya Yusuf itu koyak di belakangnya yang koyak, suaminya mengatakan innahu min kaidikun, ini tipu daya kalian, tipu daya wanita. Tipu daya kamu itu bahaya sekali. Ya, sangat memalukan sekali. Ya, tapi itu apa tuh, Mak? Pelajaran yang penting di situ. Pelajarannya adalah bahwa karena ini ibu-ibu semua ya. Muhammad SAW mengatakan al-hadad min fitnatin nisa. Agar waspada dari rayuan perempuan. Waspada terhadap tipu daya kaum perempuan. Tipu daya kaum perempuan itu sangat berbahaya sekali. Ya, karena sangat pandai sekali yang namanya perempuan itu untuk berkelit dari permasalahannya yang membelitnya. Ya. Tapi itu ya, laki-laki juga sama juga sih. Tapi kalau perempuan itu dia kalau berargumentasi itu kata-katanya panjang sekali. Kata-katanya panjang, mau ngomong apa tuh panjang. Tapi kalau laki-laki yang pintar, ntar dulu kamu ngomong muter-muter itu apa tujuannya? Ya, apa masalahnya? Ngomong muter-muter satu-satu. Ya, ini tujuannya. Orang ngomong harus tujuannya benar sekali. Kamu ngomong begitu apa tujuannya? Yusuf yang melakukan itu. Kalau Yusuf yang melakukan, kenapa di belakang yang sobek? Ya, ada riwayat ya di mana Abu Hurairah atau Imam Muqatil menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kaidan nisa'i a'zam min kaidi syaitan." Tipu daya perempuan itu lebih berbahaya dari tipu daya setan. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, sedangkan untuk tipu daya perempuan inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat berat sekali. Itu ya episode yang keempat dari kisah Yusuf. Kini kita akan memasuki episode di mana berita tentang kasus itu menyebar ya di antara wanita-wanita atau di antara istri-istri para menteri. Nggak menyebar di kalangan rakyat, di istri-istri para menteri. Terus bagaimana caranya Zulekha menjamu mereka ya supaya masuk angin semua, istilah perpolitikan Indonesia ya. Waduh, mahasiswa mau demo dibawa ke istana, masuk angin semua. Ya. Jadi bikin persekongkolan ya bersama mereka Zulekha. Dan keputusan bahwa Yusuf harus dipenjara. Wah, itu ya. Sekarang memang harus diterangkan dulu itu karena kemarin tidak sempat waktunya. Ini lebih tidak sempat lagi. Tapi nggak apa-apa ya. Baca aja dulu nih. Siapa nih? Ayat 30. Ayat 30 ini hari Kamis nih. Bu Lydia, silakan. Halo? Ada Ustadz, lanjut. Ya, tapi suara saya sampai kan? Ada, sampai. Ya. Kalau yang lain.
Ya udah, Bu Lydia, ayat 30. Baik, Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Ulang-ulangi Pak Ustadz ya. Iya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syarafaha hubba inna lanawaha fi dhalalim mubin. Wa qala, dan berkatalah niswatun perempuan-perempuan fil madinati yang di perkotaan, kepada istrinya Aziz, mengatakan bahwa Amra'atu istri Al-Aziz turawidu, dia menginginkan merayu fataha, pelayannya istrinya Al-Aziz, an-nafsi, atas dirinya Yusuf. Qad, sungguh, syarafaha hubba, mendalam cintanya. Inna, sesungguhnya, lanaraha, sesungguhnya kami lanaraha melihat istrinya Aziz fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ya, dan perempuan-perempuan di kota yang di perkotaan berkata, istri Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Yang Ustaz, sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال, dan berkatalah niswatun, para perempuan, fil madinati, di kota itu, ya, di kota di mana Yusuf tinggal. Imra'atul Azizi, istri Al-Aziz, istri kepala kepolisian dan yang merangkap sebagai menteri perbendaharaan kekayaan negara itu, turawidu, merayu-rayu, fataha, fata itu artinya pemuda, ya, tapi itu istilah untuk hamba sahaya, karena Yusuf kan dibeli. Yusuf itu dijual harus dibeli oleh suaminya Zulaikha, maka disebut fata. Kenapa tidak disebut abd? Abd itu artinya hamba sahaya. Itu di dalam pergaulan rumah tangga mengatakan, oh ini hamba sahaya saya. Ya, tidak benar seperti itu, nggak boleh. Oh ini pemuda saya, ini jagoan saya, begitu. Ya, bukankah Abu Dzar Al-Ghifari itu dia pakai baju bagus, hamba sayanya pakai baju bagus juga. Begitu tuh mestinya ya, ajarannya. Baik. Turawidu fataha, merayu-rayu pemudanya. Ini kembali kepada Zulaikha. Kembali ke sini, imro'ah. An nafsihi, terhadap diri Yusuf. Ya. Maksudnya an nafsihi itu begini. Yusuf minta apa, dia minta yang lain. Kan disebut an nafsihi. Pada syaghafaha. Mungkin saya menerjemahnya begini. Qad syaghafaha, sungguh telah membuat tergila-gila Zulaikha. Qad syaghafaha, sungguh Yusuf telah
membikin tergila-gila Zulaikha hubba cintanya. Ya, cintanya Zulaikha itu terhadap Yusuf sangat besar sekali. Tapi ini untuk istilah gini, qad syaghafaha hubba. Ya, cintanya kepada Yusuf telah membikinnya tergila-gila. Gitu. Inna lanaraha, sesungguhnya kami lanaraha benar-benar melihat Zulaikha, melihat dia fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kasus berita seperti ini nyebar di kalangan istri-istri para menteri. Ya, semuanya mengatakan apa? Istrinya Al-Aziz, istrinya Aziz Mesir ini telah tergila-gila kepada hamba sahaya sendiri. Menurut kita dia sudah terlalu jauh sesatnya. Ya, kesesatan yang nyata. Tersebar itu. Dan ini bukan gosip ini, karena ini kenyataan. Jadi bagaimana itu? Kelanjutannya ini ayat 31 ya. Ayat 31. Maaf Ustaz, itu apa tadi? Nisa. Niswah itu jamak dari nisa ya? Niswah itu ya sebenarnya kalau ini bahasa ya. Niswah memang jamak dari nisa. Ya, betul. Jamak dari nisa. Mestinya si waqalat ya, bukan waqala. Ya, tapi kenapa ini waqala? Bukan apa namanya? Bukan waqalat niswatun. Kenapa ini? Kenapa itu yang ya? Apa namanya? Jadi kalau menurut Wahbah Zuhaili, niswatun itu isim, kata benda untuk jamaknya imro'ah. Itu kan. Jadi imro'atun itu kan imro'atul aziz. Jamaknya itu bukan imro'ah gitu, enggak. Jamaknya niswah. Terus niswatun, taknya itu taknya ini ya, maaf ya, niswatun, tak yang ini nih, tak yang ini nih namanya tak ghairu haqiqi ya. Apa yang dimaksud tak ghairu haqiqi? Bukan tak yang beneran. Bukan tak yang beneran. Dia mau katakan bahwa lafadz niswah itu seperti misalnya Tolha. Oke Bu? Tolhatun, Maisarotun. Oke. Jadi ini bukan tak yang menunjukkan tak perempuan. Bisa dipaham? Tolha laki apa perempuan? Tadi kan orang kedua. Tolha laki. Maisarah laki apa perempuan? Kalau di Arab Laki. Ya. Maisarah itu laki, ini hamba sahayanya Siti Khadijah ini. Ya. Kalau kita Maisarah pasti perempuan kan? Baik ya. Oke ya. Niswatun itu semacam kata tolhatun. Ya, jadi taknya ini bukan tak yang menunjukkan perempuan. Apa bedanya? Nggak ada beda. Tulisannya tak marbuto semua. Tapi menurut orang Arab, niswatun ini lafadz yang untuk lafadz laki-laki. Lafadz laki-laki bukan lafadz perempuan. Bisa dipaham ya? Maka dipakainya waqala bukan waqala. Ya, meskipun maknanya niswatun itu adalah para kaum perempuan, tapi lafadznya dari sisi lafadznya itu laki-laki. Seperti misalnya asyamsu dari sisi lafadz laki-laki ini.
Jadi bisa mengatakan gharuba asyamsu. Melihat dari sisi lafaz, melihat dari sisi difahaminya orang Arab bahwa lafaz bahwa asyams itu adalah perempuan, maka pakai ta gharabat. Urusan nahwu seperti ini ya. Baik, sekarang kita ada lagi pertanyaan sebelum. Baik ya, sekarang kita di ayat 31. Ayat 31 ini Ibu Armiati. Mana Iya. orangnya? Ada. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahum wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Lamma ketika, jadi falamma maka ketika sami'at mendengar, dia telah mendengar bimakrihin dengan makrihin tipu dayanya, arsalat dia telah ini kalimat madi, dia telah mengundang ilaihin kepada mereka, wa a'tadat dan dia menyediakan lahuna bagi mereka muttakaan tempat duduk, wa atat dan atat dia telah berikan pula masing-masing wahidatin seorang dari minhum dari mereka sikinan pisau, waqalatil dan dia telah berkata ukhruj keluarlah alaihin kepada mereka. Maka tatkala wa ainahu mereka lihat dia akbaranahu mereka kagum, wa qatta'na dan mereka memotong aidinahunna aidi tangan mereka, aidina tangan mereka, hunna mereka, wa qulna dan dia berkata hasya lillahi maha sempurna bagi Allah apa yang hadza ini basyaran manusia, in tidaklah hadza ini illa kecuali malakun
malaku malaikat karim yang mulia. 31. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Gitu, Pak. Bisa kayak gitu ya? Ya. Luar biasa. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Falamma, maka ketika sami'at, taknya kan menunjukkan perempuan, ya. Dia perempuan telah, iya enggak? Ya, perempuan telah, ya. Siapa ini? Zulaikha. Falamma sami'at, maka ketika dia telah mendengar bimakrihinna, akan makar mereka. Makarnya para istri menteri. Kenapa itu disebut makar itu? Padahal cuma ngomong-ngomong aja. Itu disebut makar. Ya, disebut makar dengan apa itu? Nah, bagaimana sih makarnya mereka? Makarnya mereka itu bikin gosip di antara mereka, bukan gosip, ghibah, ya. Menghibah tentang perbuatannya Zulaikha itu makarnya itu. Kenapa disebut makar? Karena mereka merahasiakan itu, merasakan ghibahnya di antara mereka saja itu. Ya, seperti orang yang hendak berbuat makar, di mana mereka merahasiakan rencana atau perbuatannya. Nah, itu ya. Dan para istri menteri ini mereka memang ingin melakukan satu langkah, ya, yang bikin marah Zulaikha. Ya, bikin marah Zulaikha karena diisukan, bukan diisukan sebenarnya. Mereka mempunyai rencana gitu. Jadi mereka mau bikin cara, kalau ini ya, kalau kata dalam tafsir Al-Munir oleh Wahbah Zuhairi, apa katanya? li'annahunna aradna ighdabaha ta'arudi alaihinna Yusuf fayafuzna bimusyahadati. Jadi mereka ini ingin membuat Zulaikha marah
dengan rencana mereka untuk supaya Yusuf itu bersama mereka. Bagaimana caranya mereka memperoleh Yusuf? Meskipun cuma melihat saja. Kayak apa sih orangnya itu? Itu tuh makarnya, meskipun hanya melihat saja. Itu nih, makarnya seperti itu. Meskipun hanya melihat Yusuf saja. Ya, falamma sami'at bimakrihinna, maka ketika Zulaikha mendengarkan makar mereka, arsalat ilaihin, arsalat, ia mengutus ilaihinna kepada mereka. Mengutus apa? Mengutus utusan untuk mengundang mereka. Ya, wa a'tadat, dan ia mempersiapkan, menyediakan lahunna untuk mereka muttaka'a. Muttaka'a itu kayak kursi ya. Ya, sofa ya, sofa yang indah disebutnya muttaka'a. Wa atat, pokoknya dibikin itu tempat duduk mereka, tempat duduk yang indah sekali. Ya, untuk wanita-wanita kerajaan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Ya, dan ia memberikan kulla wahidatin, masing-masing satu orang, minhunna, dari undangan itu, memberikan apa? Sikina, pisau. Tentu bukan sekedar pisau. Ya, kalau di ya apa sih, buah-buahan. Ya, tapi kita nggak tahu buah-buahnya apa. Apakah di sana ada mangga atau apa, yang tidak penting itu. Yang penting fokusnya itu bukan di buah, tapi di pisaunya itu. Tidak mungkin ada pisau tidak ada buah kan? Itu kan untuk ngupas buah. Ya, waqalat, dan Zulaikha mengatakan, ukhruj, Yusuf keluar, alaihinna, di atas mereka, maksudnya keluar, melewati mereka. Kenapa itu alaihinna? Karena posisinya begini ya, posisinya itu misalnya ini tempat duduknya wanita-wanita itu. Nah, Yusuf itu keluar di hadapan mereka yang lantainya lebih tinggi. Nggak mesti di lantai 2. Ya, biasa begini ya, saya melihat rumahnya orang Mesir. Rumahnya orang Mesir itu macam gini ya. Jadi kalau untuk tempat tamu ya, di mana saya harus gambar. Jadi di sini ruang tamu. Ya. Terus di sini ada tangga. Jadi ruang tamu itu ada di bawah begitu. Ya, di sana biasa untuk keluarga ada seterusnya. Ini yang khusus untuk ngobrol-ngobrol nih, tamu-tamu. Ya, di sini ruang keluarga ada di atas. Tadi sebutnya Yusuf. Ukhruj alaihinna, keluarlah di atas mereka. Ya, terus falamma ra'ainahu, maka ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu, mereka mengagungkan Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka memotong-motong tangan-tangan mereka, maksudnya jari-jarinya. Ya, wa qulna, dan mereka mengatakan hasya lillah. Hasya, sempurna sekali, lillahi, bagi Allah. Sempurna Allah dari segala sifat kekurangan. Ya, kenapa Allah yang disebut? Karena ini ciptaan Allah. Mahada, bukanlah ini basyara, manusia. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, tidak lain dan tidak bukan ini illa malakun karim, kecuali malaikat yang mulia. Kenapa ya bisa begitu? Ya, karena ketampanan yang Yusuf miliki itu bukan ketampanan yang biasa. Ya, tidak biasa ada laki-laki yang tampan seperti itu. Ya. Kenapa mereka mengatakan ini bukan manusia, ini tidak lain dan tidak bukan, ini malaikat yang mulia. Kenapa? Karena dalam diri Yusuf itu terkumpul semua jenis ketampanan, ya, semua ada di dalam Yusuf.
Ya, hidungnya seperti apa, matanya, semua. Nilai-nilai ketampanannya itu ada dalam diri Yusuf. Di dalam sebuah hadis ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Annahu u'tiya syafar al-hasan." Bahwa Yusuf itu dikasih anugerah oleh Allah setengahnya ketampanan semua manusia. Jadi manusia ada berapa? Ada 6 miliar. Ya, 6 miliar itu tampan semua. Yang 3 miliar itu adalah milik ketampanan Yusuf. Ya, jadi kalau 6 miliar ini tampan semua, nilai ketampanan Yusuf itu adalah sama dengan dalam diri Yusuf sendiri itu 6 miliar ketampanan manusia. Jadi kayak apa itu? Ya, Allah bikin ketampanan yang sangat tinggi sekali. Ya, kesempurnaan ketampanan. Masya Allah. Yang itu adalah sifat kekhususan para malaikat. Ya, menurut. Baik. Jadi waktunya nggak cukup, kayaknya sih sampai 1 episode nggak cukup. Jadi episode ini bersambung. Ya, belum saya menjelaskan ini. Apa-apa Ustaz. Jadi ini kenapa ya waktunya kayaknya baru ngomong 1 menit saya. Persiapan buka lagi. Ya besok lagi ya. Sholat khusyuk aja ada beberapa episode Ustaz. Iya, apalagi ini Yusuf ini. Ya. Habis-habis. Gak habis-habis. Ketampanannya. Ini separuh manusia, separuh penuh. Jadi Ibu, aku mau tanya ya sebelum ditutup. Ini apakah mungkin orang yang tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, bikin cerita sebagus ini? Nabi Muhammad nggak pernah sekolah kan? Bahasanya itu loh, terpilih sekali. Nggak ada kotor sedikit pun. Bahasanya itu tinggi semua bahasa itu. Nggak ada kotor-kotornya, bahasa itu semuanya bersih. Ya. Padahal yang sedang diceritakan adalah perbuatan yang kotor kan. Tapi bahasanya itu terpelihara dari satu hal yang kotor. Baik, sudah Bu Nini mau maghrib. Oke, saya terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Iya. Pak Nizum, ada Pak Nizum. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di ayat berikutnya ya, di ayat 32 pekan depan. Pekan depan ya, insya Allah kita semua bisa hadir kembali. Sehat semuanya, Bu Is juga sehat ya, bisa masuk kelas di sini lagi walaupun di rundong ini ya. Gempa setiap hari masih ada aja gitu di sana itu, gempa susulannya Bu Is. Susulan ada. Setiap hari ada. Kalau yang agak besar yang deg-degan ya. Sampai 3, berapa tuh yang terakhir yang besar itu 3,9 apa ya? Kemarin 4,1 yang itu besar itu 4,1. Ya, ada pokoknya Bu Is hati-hati ya dengan keluarga di sana. Bu Is solihat juga, Bu Yayang, ya keluarga di sana, saudara semuanya pokoknya selamat kita doakan ya, supaya ada kontak gitu ya antara kita keluarga IMQ dengan keluarga di sana di Cianjur ya Bu Is ya. Saling mendoakan. Baik, kita sudahkan kajian sore ini. Masih ada geluduk-geluduk di luar. Ya bentar lagi maghrib.
Yuk kita siapkan diri kita dan kita tutup kelas